Perkenalkan, saya Eka Arianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Accurate 5 Deluxe, khususnya pada modul proyek. Accurate 5 Deluxe sendiri dapat digunakan atau cocok digunakan di berbagai bidang usaha, terutama untuk Anda yang memiliki bidang usaha seperti kontraktor, general project, dan lain sebagainya. Nah, apa itu modul proyek? Seperti yang ada di tampilan layar Anda, modul proyek ini akan berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas proyek Anda dari awal sampai pada penyelesaian proyek. Nah, bagaimana penerapannya atau tampilan di masing-masing fiturnya? Kali ini kita akan bahas lebih lengkapnya. Pada tahap awal, Anda perlu memastikan di persiapan, preferensi, dan fitur, Anda harus pastikan biaya dan laba terpusat pada multi departemen dan multi project sudah tercentang. Setelah itu, Anda cek di biaya dan laba terpusat. Pastikan akun-akun untuk proyek sudah Anda isi dengan benar. Oke, kita langsung masuk kepada fitur-fiturnya untuk modul proyek. Untuk fitur bahan baku dan upah pekerja, ini adalah list item yang perlu Anda isi. Nah, ini merupakan beberapa bahan baku atau beberapa barang yang sudah ada di data sampel Accurate. Anda bisa memasukkan file tersebut melalui file Excel, atau Anda dapat membuat barang baru secara manual satu persatu. Begitupun juga dengan upah pekerja, Anda perlu mendata beberapa upah atau biaya jasa yang diperlukan dalam proyek Anda. Anda juga dapat langsung import dari file Excel atau membuat form baru. Selanjutnya kita melakukan untuk penyesuaian anggaran. Di aktivitas proyek, Anda dapat melakukan penyesuaian anggaran dan upah proyek ataupun harga bahan. Kita contohkan untuk tampilan penyesuaian anggaran harga bahan. Di sini terdapat bahan-bahan dengan anggaran dan harga jualnya. Untuk harga jual sendiri dapat Anda atur sampai dengan 5 level. Sama halnya pada penyelesaian anggaran dan upah proyeknya. Anda dapat mengisikan anggaran atau budgeting dan harga jualnya sampai dengan 5 level. Oke, kita tutup, kita lanjutkan. Kita lanjut ke analisa harga kerja. Analisa harga kerja ini, dia berfungsi untuk menentukan bahan baku dan biaya apa saja yang diperlukan pada suatu pekerjaan proyek. Misalnya pekerjaan fondasi, memasang keramik, dan lain sebagainya, membutuhkan bahan baku apa saja dan tenaga jasanya. Ini adalah contohnya untuk pekerjaan pemasangan saluran terbuka. Kita membutuhkan batu kali, batu bata, semen gresik dengan kuantitas satuan dan total biayanya. Dan ini biaya-biaya seperti tukang, mandor. Lalu Anda dapat melakukan analisa harga pekerjaannya. Anda dapat memilih pekerjaan yang mana yang akan Anda hitung. Jadi misal seperti ini. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita ke fitur proyek. Nah, di fitur proyek ini Anda akan melihat tampilan beberapa informasi general yang perlu Anda isi, seperti mengisi proyek master apa, pemiliknya untuk proyek siapa, tipe proyeknya apa, provinsi, lokasi, dan lain sebagainya. Lalu Anda dapat mengisikan tipe-tipe akunnya dan dapat menyesuaikan jadwal pembayarannya sesuai dengan kesepakatan
pihak kontraktor dan kliennya. Selanjutnya, kita akan masuk ke RAB. RAB ini merupakan rencana anggaran biaya atas detil-detil pekerjaan dalam proyek, di mana akan menentukan besar nilai proyek atau kontrak yang akan dilakukan. Di sini Anda dapat membuat kru baru, pekerjaan baru. Anda juga bisa memilih untuk fungsi subkon, yaitu di mana Anda menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga. Nah, jika kita klik di sini, Anda akan melihat rinciannya, seperti galian tanah lunak membutuhkan bahan apa saja seperti itu, dan ini biaya proyeknya. Serta Anda juga bisa melihat detail anggaran dan kuantitas dari bahan baku dan biaya proyeknya. Nah, setelah itu kita masuk ke bahan baku terpakai. Fitur ini adalah berfungsi untuk mencatat pemakaian bahan baku dan tenaga kerja dalam aktivitas proyek. Ini misal pada bangunan pertokoan, Anda telah memakai bahan baku batu batako, semen holcim dengan kuantitas dan satuan yang sudah tercantum di sini. Berikut juga biaya upah dan overheadnya. Dan ini juga bisa Anda print melalui cetakan di sini. Oke, kita back. Dan ini adalah form untuk membayar upah. Anda dapat memilih untuk proyek yang mana dan bayar dengan bank apa, lalu akun untuk upahnya. Anda juga bisa langsung untuk cetak formnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke survei proyek. Pada fitur survei proyek, ini merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan sebelum penagihan kepada pemilik, sehingga pemilik bisa menyesuaikan antara payment schedule dengan progres yang sesungguhnya. Ini kita ambil semisal untuk contohnya, proyek bangunan pertokoan telah dilakukan survei ke-20, dan pada saat ini total penyelesaiannya adalah 100%. Jadi ini bisa Anda isi atau Anda input sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke. Lalu berikutnya adalah tagihan proyek. Ini adalah form yang masuk ke form invoice penjualan yang dapat Anda gunakan saat melakukan tagihan kepada pemilik proyek. Seperti misalnya kita ambil contoh tagihan kepada Muti Jaya Makmur dengan proyek bangunan pertokoan. Ini adalah terminnya. Karena telah melakukan penyelesaian 100%, maka tagihannya adalah sisanya, pelunasannya. Nah, ini dapat Anda simpan, dapat Anda cetak, dan dapat Anda lihat jurnalnya. Nah, yang terakhir adalah fitur penyelesaian proyek. Setelah progres penyelesaian proyek telah lengkap 100%, dan seluruh penagihan atas proyek tersebut sudah dilunasi, maka Anda dapat membuat form penyelesaian proyek untuk menginformasikan bahwa proyek yang Anda kerjakan telah selesai dikerjakan. Dengan membuat form untuk penyelesaian proyek ini, maka aktivitas proyek yang telah selesai tidak dapat diedit ataupun diinput. Di sini Anda dapat memilih untuk proyeknya dan keterangannya. Lalu Anda tinggal klik OK saja. Nah, itulah beberapa fitur dan beberapa penjelasan singkat mengenai modul proyek di Accurate Versi 5 Desktop untuk varian Deluxe. Jika Anda ingin mengetahui lebih lengkap dan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengundang kami demo secara online maupun datang ke tempat Anda dan dapat menghubungi nomor yang tertera di layar tampilan Anda. Terima kasih atas waktu Anda. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.